Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my English class with me again, Miss Amalia. Selamat datang di kelas bahasa Inggris lagi dengan Miss Amalia ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru yaitu Introducing Family Members, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Pada part 4. Oke, terakhir kita praktik memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain ya. Oke, berdasarkan review keseluruhan, menurut Miss, in my opinion, you are all are doing good. Kalian semua sudah cukup bagus ya pelafalannya. Mungkin yang paling kentara yang harus ditingkatkan adalah kepercayaan diri kalian gitu. Jadi jangan takut salah dalam berbahasa Inggris ya. Sambil kita juga sama-sama terus belajar. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke part selanjutnya yang sudah tidak membahas tentang introducing ourselves atau other people lagi, tapi introducing family members, gitu ya. Sekarang kita Oke, so here are the learning objectives. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini ya. Kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Inggris. Oke, jadi nanti ada tugas kalian mentranslate gitu ya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Vocabularies tentang pekerjaan. Oke, jenis-jenis pekerjaan. Next, menganalisis struktur kata, frasa, kalimat, serta unsur kebahasaan dalam teks interpersonal jati diri menceritakan tentang pekerjaan. Oke, jadi sebelum kita menceritakan tentang seluruh anggota keluarga kita secara mendetail gitu ya, sekarang kita fokus dulu ke yang kecil-kecil dulu gitu ya. Kalau sekarang berarti kita fokusnya ke pekerjaan dulu, occupation dulu. Lalu menganalisis informasi teks interpersonal jati diri menceritakan tentang pekerjaan. Nanti kalian juga akan diminta untuk mengadakan interview kecil-kecilan dengan family members kalian. Gitu. Kalian tanyakan ayah atau ibunya kerjanya apa gitu ya. Kakaknya misalnya sekolah di mana gitu. Nanti dituliskan. Oke, so what is your occupation? Nah, apa pekerjaanmu? Gitu. Miss, kita kan belum kerja, kita masih pelajar gitu. Misalnya kalian bilang ya, iya itu dia berarti pekerjaan kalian saat ini ya. Itu yang kalian lakukan saat ini, yaitu sebagai seorang pelajar gitu. Jadi yang namanya occupation tidak terbatas pada pekerjaan yang menghasilkan uang saja gitu, yang menghasilkan gaji gitu ya, atau yang di kantoran saja tidak gitu ya. Kalau kalian usianya masih usia pelajar ya tentu saja kewajibannya adalah belajar gitu ya. Jadi tapi kan family members kalian, terutama ayah, ibu gitu ya, pasti ada pekerjaan ya nak ya. Nah, ini tujuan kita mempelajarinya, supaya kita tahu nih, bahasa Inggrisnya apa sih? Oke. Oke, now let's take a look at these pictures. Kita lihat 3 gambar ini ya. Yang pertama, the first one is Upin's picture. Oke, ada gambarnya si Upin nih ya. Kita anggap saja dia adik laki-laki kita ya. My younger brother is a kindergarten student. Oke, dia pekerjaannya apa? Dia sebagai apa? Dia adalah murid TK gitu ya. Adik laki-lakiku adalah murid TK. Lalu next, my older brother is a medical student in University of Indonesia. Oke. Kakak laki-lakiku adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Indonesia. Oke. Kalau kita sekarang masih SMP, kalau kalian punya kakak ya tentu saja kan bisa aja kakaknya sudah kelas 3 SMP gitu ya di atas kalian, atau sudah SMA atau SMK, atau bisa juga sudah kuliah gitu ya. Nah, lalu yang ketiga,
My father works as an office worker. Oke, ayahku bekerja sebagai seorang pekerja kantoran. Oke, jadi di sini contohnya ada 3 ya. Ada si adik laki-laki, si kakak laki-laki, dan ada ayah. Oke, cara menjelaskannya seperti ini. Kita lanjut ya. Oke, so here is the sentence structure. Ini struktur kalimat yang paling mudahnya ya, yang Miss contohkan tentang how to state one's occupation. Bagaimana cara menyatakan pekerjaan seseorang. Di sini tabelnya sudah Miss buatkan. Yang pertama adalah possessive adjective-nya dulu nih. Nah, dipakai lagi kan nih possessive adjective, makanya harus hafal gitu, harus mengerti, harus paham. Di sini possessive adjective-nya ada my, your, their, our, his, and her gitu ya. Lalu diikuti dengan family members-nya, anggota keluarganya. Ada father atau ayah gitu ya, mother atau ibu artinya, lalu older sister. Nah, kalau older artinya kan lebih tua ya, Nak. Dan diikuti oleh sister, berarti artinya kakak perempuan gitu. Sister kan saudara perempuan. Tapi kalau nggak ada keterangan older atau younger, jadi kita nggak tahu nih saudara perempuannya lebih tua atau lebih muda. Karena di sini ada keterangan younger, ada keterangan older di sini, maka artinya adalah kakak perempuan. Lalu ada juga older brother, artinya kakak laki-laki. Lalu di sini ada younger sister. Nah, baru ini adalah kakak perempuan gitu. Terus harusnya di sini ada ini dia younger brother nih di sini. Kepisah ya. Dia artinya adik laki-laki gitu ya. Lalu ada brother-in-law. Oke, kalau yang kakaknya sudah menikah gitu ya, pasti kan ada kakak ipar gitu ya. Nah, kalau kakak iparnya laki-laki namanya brother-in-law. Oke, kalau kakak iparnya perempuan berarti sister-in-law. Oke. Kalau nenek, nah ini dia nih, grandmother artinya nenek ya, lalu grandfather artinya kakek. Nah, ini merupakan keluarga inti kalian gitu. Jadi pelan-pelan kita menceritakan keluarganya, mulai dari keluarga inti dulu. Lalu kalau sudah berarti kan tadi sudah ya possessive adjective my misalnya, lalu diikuti dengan family members-nya, misalnya father, my father gitu ya. Lalu ada be-nya Nina, to be-nya pasangannya ya yang harus ada entah is atau are gitu. Kalau satu orangnya pakainya is, tapi kalau ada banyak, misalnya my mother and my father gitu ya, berarti pakainya are gitu. Sekarang karena ada satu my father, berarti pakainya yang is ya. My father is, nah baru diikuti terakhir oleh jenis occupation-nya, jenis pekerjaannya. Sini contohnya a salesman atau a trader, seorang penjual atau pedagang gitu ya. Jadi ayah saya adalah seorang pedagang gitu. My father is a salesman or my father is a trader. Oke. Dan seterusnya di sini ada a housewife biasanya, dan yang pasti gitu ya. Housewife ini adalah ibu rumah tangga, biasanya ibu ya, mother. Lalu ada senior high school student atau university student tuh ya, yaitu seorang murid SMA atau mahasiswa. Kalau adik saya masih SD, Miss, tenang, ada nih di sini an elementary student atau kalau masih TK a kindergarten student. Oke. Miss, kakak saya itu kerjanya koki gitu. Oh, tenang, ada nah bahasa Inggrisnya semua ada ya. Di sini kalau kerjanya di cafe sebagai yang membuat roti, ada juga istilahnya namanya baker. Kalau koki itu bisa chef, bisa cook gitu ya. Jadi cook bukan hanya untuk artinya bukan hanya memasak, tapi juga yang masak juga dipanggilnya cook gitu ya. Bisa dipanggil cook. Lalu, Miss, kakek nenek saya udah nggak kerja, udah pensiun, misalnya gitu ya. Nah, di sini juga ada nih istilahnya, yaitu a retirement atau a pensionary. Oke, next ya. Nah, ini juga cara lainnya ya untuk menyatakan pekerjaan seseorang. Yang pertama nih dari part 1.
My father is a businessman. Oke, ketahuan ya subjeknya dulu. Itu tadi kan possessive adjective ditambah family members-nya jadi subjek tuh dia. Subjeknya dulu lalu diikuti dengan be ya kan is, lalu occupation-nya a businessman kalau di sini contohnya pebisnis gitu. Miss, bedanya apa pedagang sama pebisnis? Kalau misalnya pebisnis itu semua barang-barangnya, modalnya punya satu orang gitu yang jual, yang modal gitu itu berarti pebisnis. Tapi kalau pedagang itu dia bisa ngambilnya itu dari supplier lain gitu. Jadi dia yang mendagangkan aja. Lalu part 2 nih, my older sister works in a law firm. Oke, kakak perempuan saya bekerja di firma hukum gitu. Nah, bisa juga seperti ini cara menyatakan pekerjaannya itu ya. Sini ada subjeknya my older sister, lalu verbnya, kata kerjanya works ya kan. Lalu tempat kerjanya place of work in a law firm gitu. Jadi tidak harus dinyatakan seperti yang part 1 saja. Kalau kalian ingin variasi boleh dinyatakan seperti part 2 ini dan yang part 3 ini ya. My older brother works as a receptionist in a hotel. Oke, subjeknya dulu my older brother, lalu works verbnya ya, bekerja, lalu job positionnya as a receptionist. Oke, sebagai penerima tamu in a hotel. Place of work-nya, tempat kerjanya baru di sebuah hotel gitu. Jadi tidak terbatas hanya di yang part 1 aja caranya. Di sini Miss berikan juga contohnya yang part 2 dan part 3. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung dicatat pertanyaannya dan langsung ditanyakan ke Miss ya. Tugas yang bagian 1 kalian harus mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tentang daftar kosakata pekerjaan ya. Nah, yang bagian 2-nya kalian diminta untuk menceritakan ya dengan satu kalimat gitu ya. Pekerjaan ayah, ibu, atau anggota keluarga kalian yang lain ya, termasuk kakak, adik gitu ya. Kalau adiknya belum sekolah, yang kayak tadi Miss contohkan ya, misalnya elementary school student gitu, atau kindergarten student gitu ya. Semuanya harus ada, semua anggota keluarga inti gitu ya, yang inti saja. Jangan merembet ke sepupu lah, jangan merembet ke paman atau bibi, jangan dulu ya, keluarga inti saja. Okay. Thanks for your attention everyone. For today's materials, I think it's enough for now. See you next time. See you on the next material. Mohon maaf kalau Miss ada salah-salah kata ya. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.